Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sedulur-sedulur peternak? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam beternak, dan yang paling penting selalu berkelimpahan rezeki yang barokah. Jumpa lagi di Pinang Rati Farm, tempat berbagi ilmu dan pengalaman seputar beternak ayam kampung secara organik dan mandiri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya tidak ketinggalan konten-konten yang sangat bagus dan bermanfaat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur peternak, pagi ini saya akan berbagi pengalaman sharing tentang pengelolaan alas kandang di peternakan kami ini di Pinang Rati Farm di Purworejo. Kebetulan kita sudah mencoba beberapa alternatif alas kandang selama kami memelihara ayam kampung KUB ini selama sekitar sudah 8 bulan. Nah, kebetulan saya merasa ini pilihan paling tepat gitu ya bagi kami atau bagi rekan-rekan yang ingin mengelola kandang dengan biaya yang lebih efektif, efisien, kemudian waktu juga lebih efisien, serta tidak bolak-balik kita harus membersihkan kandang kita gitu, karena alas kandang yang kita pakai ini boleh dibilang free maintenance gitu ya, artinya tanpa pemeliharaan gitu. Pemeliharaan yang kita lakukan hanya menyemprotkan disinfektan, sama kita semprot juga dengan probiotik gitu seminggu sekali. Nah, itu tentunya sangat menghemat waktu ya, karena tidak perlu mengganti dan membersihkan tiap hari. Bahkan kita sudah selama 8 bulan ini tanpa kita ganti dan kita bersihkan kandangnya, kotorannya itu ke ayam tetap, alhamdulillah ayam tetap sehat, tetap juga produktif, bertelur gitu. Kebetulan kita gunakan alas kandang ini untuk ayam indukan petelur maupun untuk yang pedaging, dan semuanya lincah-lincah. Nah, pagi ini saya akan perlihatkan ya kondisi kandangnya sama kondisi alas kandangnya nanti, karena kebetulan ini saat cuaca yang sangat ekstrim ya, hujannya sudah beberapa hari ini sangat lebat gitu, dan kandangnya kemasukan air, kena tampias gitu, tapi alhamdulillah hasilnya atau ayamnya masih tetap sehat, kemudian alasnya juga cepat kering gitu ya, dan kesehatannya juga alhamdulillah juga cukup baik. Nah, mari kita ikuti video berikut ini untuk teman-teman mendapatkan inspirasi atau bisa jadikan contoh jika memungkinkan. Yuk, mari kita ikuti videonya. Oke, sebelumnya kita akan perlihatkan kondisi atau suasana kandang pagi ini. Kebetulan tadi malam hujan sangat lebat, dan ini juga lantai-lantai masih basah ya. Di ternak kami ini lembab, suasana cukup lembab. Nah, ini saya akan perlihatkan kondisinya ayam-ayam maupun kondisi kandang ya yang menggunakan lantai dengan menggunakan pasir dan sekam. Nah, ini ayamnya, ini ayam KUB 2 yang umurnya sudah 8 bulan atau ya 8 bulanan, cukup produktif ya hasilnya. Dan ini kalau kita lihat bawahnya itu pasirnya juga masih bagus, ini udah umur 8 bulan belum pernah kita ganti gitu ya, dan ada sekamnya sudah mulai hancur. Nah, biasanya kalau kita sudah mulai hancur, nanti kalau memang agak lembab kita tambahkan dengan sekam baru gitu. Nah, ini benar-benar kita bebas free maintenance gitu, tidak ngurusi operasionalnya untuk membersihkan kotoran, karena kotorannya itu begitu jatuh langsung hancur gitu karena kering, kemudian sudah tidak ada lagi sisanya gitu. Nah, kalau kena hujan pun mereka cepat kering lah alasnya. Jadi kita tidak perlu repot-repot membuang kotorannya yang membuat amonia. Nah, ini yang kandang untuk indukan yang kami sebut kandang koloni gitu. Oke. Nah, ini kandang yang kebetulan kosong. Jadi saya akan menjelaskan lebih detail tentang alas kandang pasir dan sekam ini yang kita pakai di seluruh kandang kami, baik untuk indukan maupun untuk pembesaran maupun untuk persiapan indukan ya. Nah, kita akan ceritakan ini
gimana prosesnya. Jadi ini kandang ini kemarin sudah dipakai dan sudah dipanen jadi kosong. Nah, bekasnya kering, cukup kering ya. Walaupun itu kalau kita lihat di luar itu mungkin coba di setting sana keluar. Nah, depannya itu masih sangat basah gitu ya. Itu karena hujannya terus menerus tadi malam dan bahkan sudah hampir 2 hari tiap sore sampai malam sampai pagi itu hujan. Tapi nah, ini di pintu ini tempias masuk ke sini, ini ada sedikit basah. Tapi nanti sebentar juga kering gitu ya. Nah, ini prosesnya mungkin saya ceritakan detail. Jadi proses membuat alas kandang ini kita dulu setelah kandang ini kita bangun pondasinya, Nah, bawahnya itu kita tetap gunakan tanah. Jadi di bawah kalau kita gali ini di sini coba kalau kita bongkar gitu ya, kita gali di dalam ini. Nah, ini terus sampai ke bawah, ke dalam. Ini bawahnya itu tanah biasa gitu ya. Jadi tidak kita plester, tidak kita semen. Kemudian setelah tanah itu sebelum kita kasih pasir, kita malah justru cangkul-cangkul dulu, kita gemburkan gitu ya sedikit supaya kemampuan nyerap air itu lebih tinggi gitu. Nah, setelah kita gemburkan, kita olah gitu tanahnya, kita cangkul-cangkul, kita hancurkan yang bongkahan-bongkahannya, baru kita lapisi dengan pasir sekam. Pasir laut maksud saya. Kita tambahin pasir laut gitu sekitar tipis-tipis saja gitu ya, sekitar 5 cm gitu. Supaya mampu nyerap juga air. Nah, secara merata kita lapisin semua ya. Jadi setelah tanah kita kasih pasir gitu. Nah, kalau ada pakai pasir laut tadi, soalnya kami ini di Purworejo ini kan dekat pantai selatan gitu ya. Jadi pasir sangat berlimpah. Kita bisa beli pasir laut cukup murah. Nah, kalau nggak ada mungkin bisa juga pakai pasir sungai gitu. Tapi memang lebih kemampuan nyerap airnya lebih bagus pasir laut. Nah, setelah pasir laut merata, kita taburin juga dengan sekam padi ya. Sekam padi harganya juga sangat murah, kita ambil di selepan gitu. Kalau ada sebetulnya bisa juga dengan serbuk gergaji kayu gitu kalau ada. Tapi kalau kita karena di sini kita lebih gampang cari sekam, kita menggunakan sekam. Kita taburkannya kalau untuk sekamnya ini setipis-tipis mungkin gitu. Nggak usah sampai 5 cm, mungkin pokoknya yang penting merata. Nah, nanti kalau sudah mulai agak basah, ini ya kayak gini nih. Ini kan paling bawah tanah tadi, terus kemudian ini pasir. Nah, setelah itu sekam gitu. Kita taburkan sekamnya. Sekamnya jangan langsung ditabur banyak-banyak, sekedar merata saja. Nanti kalau sudah dihuni, nah dia mulai agak lembab, agak basah, kita tambahkan lagi sekamnya. Terus gitu, tambahkan lagi sekam. Kalau mulai agak lembab, agak basah, tambahkan lagi sekamnya gitu. Jadi sekamnya itu nambahinnya pelan-pelan saja, sesuai dengan kebutuhan. Kalau masih kelihatan kering ya biarkan saja, jangan ditambah dulu. Nah, ini kita kalau dengan alas kandang seperti ini benar-benar kita tidak melakukan pemeliharaan. Artinya kita tidak usah buang kotoran, kita juga tidak usah membersihkan periode tertentu gitu. Ini bisa bertahan sampai 1 tahun gitu ya. Kita nggak usah apa-apa kan, udah biarkan saya gini nih. Nah, ini biasanya kalau sudah panen gitu, kalau untuk pembesaran 3 bulan, begitu panen langsung kita kosongkan dulu, kemudian kita nanti semprot pakai E4 dulu, pakai probiotik gitu ya, supaya zat-zat organik yang ada itu terurai gitu. Nah, kalau sudah selesai disemprot pakai E4, ditunggu dulu sekitar 3 hari, 4 hari. Kemudian baru kita terakhir semprot pakai disinfektan gitu, supaya bakteri-bakteri yang ada di dalam di dalam alas ini mati gitu. Nah, setelah itu baru kita siapkan kandang ini diisi dengan ayam. Nah, biasanya kita masukkan ke sini ayam yang sudah umur mulai 3 minggu, minimal 3 minggu. Setelah dari box penetasan 3 minggu, nah masukin di sini. Nah, kadang kalau cuacanya lagi nggak bagus gini, kita tunggu sampai 1 bulan gitu ya, karena cuacanya dingin, hujan gitu, kemudian
kadang berangin. Nah itu tentunya bagi ayam-ayam yang kecil agak resiko, maka kita tunggu 1 bulan. Tapi kalau musim kemarau, lagi nggak musim hujan, lagi nggak banyak angin, nggak banyak hujan, 3 minggu sudah cukup dimasukkan di kandang ini. Nah, saya kira itu penjelasan tentang alas kami ini. Jika ada teman-teman yang punya pengalaman yang mau melengkapi yang kami sampaikan untuk memperbaiki kandang ini, silahkan di komen di bawah gitu. Atau bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang kandang ini, silahkan juga bisa ditanyakan di kolom di komen di bawah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.